wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Dalam agenda 3 ini, pemateri yaitu Bapak Laedi SEMM, saya akan menjelaskan analisis isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan kerja saya. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian manajemen ASN. Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Nah, smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian kriteria smart ASN ada 8. Yang pertama, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, keramahan, dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, isu-isu upaya mewujudkan smart governance yang terjadi di lingkungan kerja saya adalah kurangnya kesadaran disiplin kerja para pegawai. Kemudian yang kedua, kurangnya kelengkapan dokumen keuangan terkait pengajuan surat perintah membayar atau SPM. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan dalam IT dalam hal Microsoft maupun aplikasi yang terkait dengan kerja. Kemudian analisis dari isu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran disiplin para pegawai. Kondisi saat ini tuh pegawai melakukan absen tepat jam, namun setelah absen tidak ke ruang kerja melainkan pergi keluar kantor untuk urusan pribadi. Kemudian kondisi yang diharapkan pegawai datang tepat waktu dan langsung ke ruang kerja untuk melaksanakan tugasnya, dapat keluar kantor ketika jam istirahat untuk urusan di luar kantor. Kemudian dampaknya apa? Apabila disiplin dan tanggung jawab kerja tidak diselesaikan, maka akan menjadikan kebiasaan buruk bagi pegawai serta akan mengurangi efektivitas dalam bekerja. Isu yang kedua, kurangnya kelengkapan dokumen keuangan terkait pengajuan surat perintah membayar atau SPM. Nah, kondisi saat ini adalah dalam pengajuan SPM, bendahara pengelola tidak melampirkan dokumen yang lengkap pada saat pengajuan, sehingga apabila dilakukan review SPM akan terjadi kesalahan yang sama. Nah, kemudian kondisi apa yang diharapkan? Bahwa bendahara dapat melengkapi dokumen secara lengkap ketika melakukan pengajuan sehingga pada saat proses pencairan anggaran tidak terhambat. Kemudian dampak apabila tidak lengkap dokumen maka akan terjadi temuan oleh BPK ataupun oleh Ijen itu sendiri yang akan mendapatkan sanksi karena telah melanggar peraturan undang-undang. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan dalam IT dalam hal aplikasi Microsoft maupun aplikasi terkait dalam kerja. Kondisi saat ini kemampuan pegawai masih menengah, kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi keuangan masih menengah sehingga pekerjaan masih terhambat dan masih membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah kemampuan IT yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan job desk-nya sehingga dalam pengerjaannya tidak terhambat oleh waktu atau ketidakmampuan melakukan aplikasi. Kemudian dampaknya apa? Kemampuan IT yang kurang akan menghambat atau menyelesaikan tugas sehingga pekerjaan tidak optimal atau tidak maksimal. Nah, dari ketiga isu tersebut dilakukan tapisan
isu dengan teknik APKM, yaitu aktual, problematik, kelayakan, layak, dan pada akhirnya akan mendapatkan nilai-nilai rankingan dari isu yang sedang dibicarakan. Yang pertama, kurangnya kesadaran disiplin para pegawai. Aktualnya 5, problematiknya 5, kelayakan 5, kelayakannya 4, kemudian totalnya ada 18. Kemudian isu terkait dengan kekurangan dokumen dalam pengajuan SPM itu totalnya 19. Kemudian pada isu aplikasi kekurangan pengetahuan dalam aplikasi oleh pegawai itu totalnya 12. Dari nilai tersebut dapat kita simpulkan bahwa isu yang sedang hangat yaitu terkait kurangnya kelengkapan dokumen keuangan terkait pengajuan SPM. Kemudian dengan teknik tapisan USG yaitu urgency, seriousness, growth, ini dapat dilihat dari ketiga isu. Yang tertinggi adalah kurangnya kelengkapan dokumen SPM. Nah, hal ini akan kesimpulan bahwa isu yang prioritas yaitu kurangnya kelengkapan dokumen keuangan terkait pengajuan surat perintah membayar atau SPM, karena hal ini sangat riskan dengan realisasi anggaran, dan hal ini akan berpengaruh kepada capaian atau target realisasi anggaran dan akan menghambat pencairan anggaran selanjutnya sehingga dapat mengurangi capaian instansi itu sendiri. Kemudian analisis penyebab dari isu tersebut dengan teknik fishbone diagram, yaitu beberapa faktor penyebabnya adalah waktu pengajuan terburu-buru untuk mengejar OTP pencairan, sehingga dokumen yang diserahkan kepada keuangan kurang lengkap. Kemudian belum adanya pencatatan digital dalam pengecekan dokumen SPM, sehingga setiap kali melakukan review setiap triwulan itu akan menemukan kesalahan yang sama, yaitu dokumen yang tidak lengkap. Kemudian tidak adanya kebijakan atau sanksi teguran kepada bendahara yang tidak melengkapi dokumen pada saat pengajuan pencairan. Nah, salah satu penyebab yang sangat penting yaitu manusia, bahwa bendahara kurang teliti dan kurang bertanggung jawab dengan tugasnya untuk melakukan pengajuan SPM tersebut. Nah, beberapa faktor ini adalah penyebab kurangnya kelengkapan dokumen keuangan terkait pengajuan SPM itu sendiri. Nah, kesimpulan penyebab-penyebab isu dari kasus kurangnya kelengkapan dokumen pada pengajuan SPM: yang pertama, kebiasaan pegawai yang kurang teliti. Yang kedua, tidak ada sanksi atau teguran, jadi setiap review per triwulan kesalahan akan berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, waktu pengajuan terburu-buru atau belum lengkap dan sudah mengajukan untuk segera pencairan. Yang keempat, dalam hal digital belum adanya pencatatan online, misalnya link Google Spreadsheet, sehingga bisa dipantau setiap saat ketika pengajuan SPM oleh keuangan, bendahara, dan Kabakti itu sendiri. Nah, gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut dari saya: yang pertama, melakukan pelatihan kepada bendahara dan membuat SOP dalam pengajuan SPM, sehingga ketika pengajuan SPM, ketika review triwulan itu tidak akan terjadi kesalahan lagi kekurangan dokumen, karena setelah triwulan itu keuangan telah mencairkan anggaran yang sesuai dengan SPM pengajuan tersebut. Kemudian dapat mendatangkan dari KPPM untuk melakukan evaluasi atau pemecahan masalah terkait hambatan pencairan keuangan kepada bendahara, sehingga tidak akan terjadi lagi hambatan-hambatan tersebut. Yang kedua, membuat daftar pengajuan SPM secara online dengan Google Spreadsheet, sehingga pegawai yang berkaitan dengan pengajuan SPM, keuangan, kemudian kepala tata usaha, Kanwil, dapat memantau setiap hari ataupun setiap periode, sehingga dapat terpantau apakah ada kesalahan, apakah ada kekurangan dalam pengajuan SPM tersebut.
Kemudian menekankan kembali SOP pengajuan SPM kepada bendahara dan pegawai di keuangan tersebut, sehingga dalam pengajuan SPM akan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak akan terjadi permasalahan dengan pihak pencairan anggaran lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.